Mereka yang percaya tentang teori siklus mengatakan bahwa 7 abad yang pertama itu adalah abad keemasan, lalu 7 abad berikutnya adalah abad kemunduran, dan sekarang di abad yang ke-15 kita kembali akan menyongsong kebangkitan peradaban Islam, peradaban Al-Quran. Tetapi persoalan berikutnya adalah mengapa kita harus kembali kepada Al-Quran? Mengapa Islam itu adalah solusi? Lalu bagaimana cara mewujudkan itu semua? Di sini memerlukan pemahaman, di sini memerlukan penafsiran, di sini memerlukan penghayatan, di sini memerlukan pengamalan. Ketika nilai-nilai Al-Quran itu membumi, yang kita harapkan adalah manusia-manusia ini menjadi terangkat ke langit, dekat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak itu berarti Al-Quran dan nilai-nilainya tidak membumi. Al-Quran dan nilai-nilainya itu membumi dimulai dari bersemi dalam hati dan kalbu kita ini. Al-Quran hanya akan masuk ke dalam hati dan kalbu yang suci. Al-Quran turun di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menurunkan Al-Quran itu ke dalam hati dan kalbu manusia, sebab di bulan Ramadan itu hati dan kalbu manusia itu sedang dalam keadaan suci. Mereka sedang berpuasa, mereka sedang bertaqarrub mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui qiyamul lail. Itu semua diharapkan dapat membersihkan dan mensucikan hati kita, dan ketika hati kita itu suci, Al-Quran dengan mudah masuk ke dalam hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat bertemu kembali bersama-sama melaksanakan kewajiban kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan itu semua sebagai satu hal yang memberatkan timbangan amal kebaikan kita dan akan memasukkan kita ke dalam surganya nanti. Malam ini kita telah berada di malam yang ke-18. Kalaulah benar ungkapan yang menyatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar, mudah-mudahan kita yang telah berada di malam ke-18 ini selalu mendapatkan limpahan dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini mengingatkan kita tentang peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. 2 ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi, yang satu dari surah Al-Baqarah, yang satu surah Al-Qadr, mengingatkan kepada kita bahwa bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bahkan pada surah Al-Qadr secara eksplisit disebutkan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan dalam surah Al-Baqarah yang dibacakan tadi,
disebutkan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Malam ini dan malam sebelumnya, tanggal 17 Ramadan, kita biasa memperingati malam nuzulul Quran. Dan baru pada malam hari ini, secara kenegaraan, Kementerian Agama menyelenggarakan peringatan nuzulul Quran. Peristiwa ini mengingatkan kita tentang peristiwa 1496 tahun yang lalu, di mana untuk pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu 5 ayat yang pertama dari surah Al-Alaq. Lalu secara berangsur-angsur Al-Quran turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Untuk pertama kalinya Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz kepada As-Sama'ud Dunya atau yang disebut dengan Baitul Izzah. Dan setelah itu pada malam yang ke-17 dari bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Menurut pendapat yang paling masyhur di kalangan ulama, pertama kali di Gua Hira. Setelah beberapa malam sebelumnya, beliau selalu bertahannuts atau beribadah di malam hari. Turunlah wahyu surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq yang menggetarkan dunia dan kemudian berangsur-angsur selama 23 tahun Al-Quran turun secara sempurna, dan setelah itu selama hampir 15 abad Al-Quran terus menerangi cahaya kehidupan manusia. Perhatikanlah bagaimana Al-Quran membentuk generasi-generasi yang terbaik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah bagaimana Al-Quran selama 7-8 abad pertama diturunkannya berhasil membangun peradaban manusia yang sangat luar biasa, yang unggul dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Walaupun setelah itu, setelah 7 abad berikutnya berangsur-angsur umat Islam, dunia Islam mengalami kemunduran sampai pada saat ini kita telah memasuki abad yang ke-15. Mereka yang percaya tentang teori siklus mengatakan bahwa 7 abad yang pertama itu adalah abad keemasan, lalu 7 abad berikutnya adalah abad kemunduran, dan sekarang di abad yang ke-15 kita kembali akan menyongsong kebangkitan peradaban Islam, peradaban Al-Quran. Al-Quran mampu menciptakan peradaban manusia yang begitu sangat gemilang, karena Al-Quran hidup dalam kehidupan umat manusia pada saat itu. Al-Quran hidup dalam relung-relung hati manusia yang kemudian menjelma menjadi berbagai karya yang sangat membanggakan. Tetapi ketika Al-Quran itu hanya berada dalam lembaran-lembaran kertas, ketika Al-Quran itu hadir dalam bentuk simbol-simbol saja, Al-Quran mulai ditinggalkan. Disitulah berlaku apa yang diramalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikhawatirkan oleh beliau seperti dinyatakan dalam Al-Quran, wa qala rabbi ya qaumi lima wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Quran itu mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Disinilah mengapa pada 7 abad berikutnya, setelah 7 abad kejayaan umat Islam mengalami kemunduran, Al-Quran tidak lagi hadir dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Al-Quran hanya hadir dalam bentuk simbol-simbol saja, hanya bentuk lahiriah saja. Maka wajar kalau pada permulaan abad ke-15 seorang tokoh reformis asal Mesir, Al-Imam Muhammad Abduh,
setelah dia diperjalankan ke Eropa oleh penguasa Mesir pada saat itu, lalu dia menyaksikan secara langsung kemajuan yang telah ada di Eropa sejak abad ke-17, 18, 19. Lalu dia mengatakan dan mengungkapkan kesannya dengan mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Yang menjadi penyebab kemunduran umat Islam itu adalah karena nilai-nilai Islam yang luhur itu tertutupi oleh perilaku umat Islam. Beliau mengatakan, saya menemukan Islam di sini, tetapi tidak menemukan orang Islam. Sebaliknya, di negeri saya, Mesir, saya mendapati banyak orang Islam, tapi Islam, nilai-nilai Islam tidaklah nampak. Jadi, yang menyebabkan umat Islam mengalami kemunduran, untuk menjawab pertanyaan limada ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum, kenapa umat Islam mengalami kemunduran padahal mereka itu punya Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu dikatakan hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Al-Qur'an itu yahdi lillati hiya aqwam, memberi petunjuk kepada yang paling lurus. Mengapa umat Islam mengalami kemunduran dan yang lainnya itu bisa maju? Untuk menjawab itu, maka kita bisa berkata bahwa mereka telah meninggalkan Al-Quran, dalam arti tidak hanya mereka tidak membaca Al-Quran, tidak menghafalkan Al-Quran. Kalau hanya sebatas itu, kita sudah sering melakukannya. Bahkan kemarin di Masjid Istiqlal, Kementerian Agama bekerja sama dengan Masjid Istiqlal menghatamkan Al-Quran 352.057 khataman Al-Quran. Ini angka yang sangat luar biasa, memecahkan rekor muri, yang kalau kita baca dalam satu riwayat bahwa setiap kali khatam Al-Quran itu ada 70.000 malaikat yang mengelilingi, maka 352.057 khataman itu dihadiri oleh 24,6 juta malaikat. Luar biasa. Tetapi Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, Al-Quran bukan hanya untuk dihafalkan, Al-Quran bukan hanya untuk diperdengarkan, Al-Quran bukan hanya untuk ditempel di dinding-dinding, ditaruh sebagai pajangan di mobil, di rumah dan lain sebagainya. Kalau itu yang dilakukan, Al-Quran tidak akan bisa merubah kehidupan kita. Al-Quran itu harus difahami, Al-Quran itu harus ditafsirkan, Al-Quran itu harus diamalkan. Maka wajar kalau ada yang mengembalikan mengapa kaum muslimin mengalami kemunduran, itu karena mereka memperlakukan Al-Quran secara tidak proporsional dan secara tidak adil. Al-Quran hanya dibaca, dihafalkan, didengarkan, tapi tidak difahami, tidak ditafsirkan. Al-Quran tidak diamalkan, Al-Quran tidak didakwahkan. Jadi dalam berinteraksi dengan Al-Quran secara utuh, kita harus mulai dengan banyak membacanya, kita harus mulai dengan banyak menghafal dan mendengarkannya. Tapi jangan lupa, kita harus naik kelas. Bagaimana bacaan kita itu lebih berkualitas, bacaan yang disertai dengan pemahaman, bacaan yang disertai dengan penghayatan, dan bacaan yang disertai dengan amalan. Bahkan bukan hanya sekedar mengamalkan untuk diri kita, tetapi mendakwahkannya untuk orang lain. Mendakwahkan Al-Quran itu penting, tetapi mendakwahkan itu harus didasari pada ilmu pengetahuan. Semangat mendakwahkan Al-Quran yang tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan hanya akan menjadikan orang-orang yang semangatnya melebihi ilmunya, sehingga kemudian melakukan tindakan-tindakan ekstrim. Pemahaman kita, pengamalan dan dakwah kita terhadap Al-Quran harus didasari atas pengetahuan yang baik, pengetahuan yang seimbang, pengetahuan yang moderat. Jadi kalau ada yang bertanya, mengapa kita mengalami kemunduran,
kuncinya adalah kita harus kembali kepada Al-Quran. Kita harus kembali kepada ajaran Islam yang baik dan benar. Jawabannya bukan hanya itu. Al-Islam huwal hal. Islam adalah solusi. Itu ya. Al-Quran, kita harus kembali kepada Al-Quran. Semua telah menyadari itu. Tetapi persoalan berikutnya adalah mengapa kita harus kembali kepada Al-Quran? Mengapa Islam itu adalah solusi? Lalu bagaimana cara mewujudkan itu semua? Di sini memerlukan pemahaman. Di sini memerlukan penafsiran. Di sini memerlukan penghayatan. Di sini memerlukan pengamalan. Kita harus sadar bahwa menjadikan Al-Quran sebagai solusi bagi persoalan hidup kita tidaklah sesederhana dia sebagai slogan, tetapi memerlukan tahapan yang harus kita lakukan. Kita harus mulai dekat kepada Al-Quran. Kita ajarkan anak-anak kita, keluarga kita untuk mencintai Al-Quran sekaligus mengamalkan Al-Quran. Bagaimana ketika mereka mulai menghafalkan surah Al-Fatihah, pada saat yang sama mereka bisa menghayati, merenungkan dan mentadaburi makna-maknanya, sehingga mereka sadar bahwa segala sesuatu harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika kita mulai mengajarkan anak-anak kita untuk menghafal surah-surah pendek, Qul huwallahu ahad, pada saat yang sama kita menumbuhkan kesadaran dalam diri anak kita tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana ketika kita mulai mengajarkan, menghafalkan anak-anak kita surah Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, pada saat yang sama kita harus bisa menanamkan nilai-nilai akhlak dalam diri anak kita agar jangan sampai ada rasa iri, hasad kepada orang lain. Dan bagaimana ketika kita mengajarkan Qul a'udzu birabbin nas, kita bangun kesadaran dalam diri anak-anak kita agar jangan menyerupai perilaku setan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian Al-Quran akan hadir dalam kehidupan kita. Al-Quran yang kita yakini turun ke muka bumi ini, lalu kita ingin bumikan nilai-nilainya, tidak hanya berhenti di situ. Ketika nilai-nilai Al-Quran itu membumi, yang kita harapkan adalah manusia-manusia ini menjadi terangkat ke langit, dekat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak itu berarti Al-Quran dan nilai-nilainya tidak membumi. Al-Quran dan nilai-nilainya itu membumi dimulai dari bersemi dalam hati dan kalbu kita ini. Al-Quran hanya akan masuk ke dalam hati dan kalbu yang suci. Al-Quran turun di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menurunkan Al-Quran itu ke dalam hati dan kalbu manusia. Sebab di bulan Ramadan itu hati dan kalbu manusia itu sedang dalam keadaan suci. Mereka sedang berpuasa, mereka sedang bertaqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui qiyamul lail. Itu semua diharapkan dapat membersihkan dan mensucikan hati kita. Dan ketika hati kita itu suci, Al-Quran dengan mudah masuk ke dalam hati kita. Dan ketika Al-Quran itu sudah bersemai dalam hati dan jiwa manusia, dia akan menggerakkan manusia untuk berbuat kebaikan, untuk menghasilkan karya-karya yang bernilai, yang disinari oleh Al-Quran. Menurunkan dan membumikan nilai-nilai Al-Quran berarti menancapkannya ke dalam hati dan sanubari kita, yang kemudian kita harapkan dapat menggerakkan kita untuk membangun peradaban manusia yang beradab. Untuk itulah maka di bulan Ramadan ini kita jadikan momentum untuk bersih-bersih hati, bersih-bersih jiwa, untuk tazkiyatun nafas. Kita bertaqarrub dengan berpuasa, kita melakukan qiyamul lail, kita banyak berinfak, kita berzakat. Itu semua untuk membersihkan hati kita.
Kita harapkan setelah hati kita ini bersih, cahaya Al-Quran akan mudah masuk ke dalam hati kita. Itulah mengapa Lailatul Qadar terjadi di malam-malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Karena itulah puncak ibadah kita di bulan Ramadan, yang diharapkan pada malam Lailatul Qadar itu sesungguhnya terjadi perjumpaan antara cahaya yang dibawa oleh malaikat-malaikat yang turun dari langit, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam Lailatul Qadar itu terjadi perjumpaan antara cahaya yang turun dari langit dengan cahaya yang terpantul dari jiwa dan kalbu manusia yang tersucikan. Terjadilah pertemuan dua cahaya itu yang kemudian menciptakan salamun hiya hatta matla'il fajar. Cahayanya itu membawa kedamaian bukan hanya sampai terbitnya fajar keesokan harinya, tapi sampai fajar kehidupan kita di akhir kelak nanti. Itulah yang kita harapkan dengan kita mengingat kembali peristiwa nuzulul Quran. Sesungguhnya ini bukan sekedar peringatan, ini adalah sebagai momentum untuk mendekatkan kita kembali kepada Al-Quran, untuk merasakan kehadiran Al-Quran, untuk memasukkan kembali nilai-nilai Al-Quran ke dalam jiwa kita ini, yang kita harapkan jiwa kita itu tersucikan sehingga Al-Quran mudah merasuk ke dalam hati kita. Lalu kemudian dari situ kita melakukan akhlak, kita melakukan perbuatan dan karya-karya yang disinari Al-Quran, dan pada akhirnya Al-Quran akan membawa kedamaian bagi kehidupan manusia. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam rangka kita bersama memperingati Al-Quran, memperingati nuzulul Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang didekatkan dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran selalu hadir dalam kehidupan kita di setiap saat, sehingga Al-Quran selalu membimbing kita bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai kita masuk ke akhirat kelak nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.